Gunung Lawu adalah salah satu gunung di Indonesia yang terkenal dengan aura kekeramatannya. Kabarnya Gunung Lawu dihuni berbagai makhluk astral seperti genderuwo, kuntilanak, sampai wewe gombel. Sebenarnya di semua gunung juga pasti ada makhluk sejenis. Tapi, seperti tempat yang paling wingit di antara gunung lain. Gunung Lawu dikhususkan oleh pelaku-pelaku pesugihan. Gunung ini menjadi pusat bagi setiap orang yang menginginkan hajatnya terkabul. Salah satunya adalah pesugihan. Beberapa warga kerap melakukan ritual pesugihan di Gunung Lawu. Caranya dengan membawa sesajen seperti dupa, ayam cemani, bunga beraneka warna, dan barang berharga. Kalau ritual berhasil, konon akan terdengar suara gaib. Si pelaku pesugihan pun akan mendapatkan harta berlimpah. Namun, pesugihan ini pastinya meminta tumbal yang gak murah. Gak ada obat dah. Tumbal pesugihan ini biasanya mengorbankan salah satu anggota keluarga. Kalau tumbal gak dipenuhi, harta pesugihan pun akan langsung berkurang drastis. Namun, ada juga ritual lain di Gunung Lawu yang gak meminta tumbal nyawa. Akun Twitter Banyusadewa mengungkapkan bahwa ada ritual seks di Gunung Lawu. Numbal di Gunung Lawu kan ada gak berat-berat amat, kenapa gue masih ragu aja sih? Tulis akun tersebut. Akun Twitter Haidar06 kemudian membalasnya dengan mengisahkan beberapa pria pengusaha yang berziarah ke Gunung Lawu. Saat kembali, mereka sudah tidak memakai busana sama sekali alias telanjang. Lakan emang ritual ziarahnya memberikan kepuasan batin untuk demit penunggu sana. Jawab para pelaku ziarah tersebut. Ternyata ritual pesugihannya adalah hubungan intim antara pelaku pesugihan dengan penunggu Gunung Lawu. Menurut netizen tersebut, usaha temannya jadi sangat lancar setelah ritual itu. Bagaimana mungkin makhluk halus masih memiliki nafsu dan bisa dipuaskan oleh manusia? Baru tahu ada ginian, YG pernah kudengar kalau Gunung Lawu tempat persemedian. Tahun lalu ke Gunung Lawu tiap pos emang ada dupa, kata Alvira Rosa. Percayalah duit kekayaan hasil pesugihan itu sementara. Nanti pas waktunya habis, sialnya bakal menggerogoti kamu dan sekeluarga. Sampai jadi tua sampai jadi debu. Ning yoga papa. Kalau mau jadi Buddha setan YG all out. Ngapain juga kan mati suci, wong hidup juga belangsak adanya, pesan Panjaya 89. Siapa bilang gak ada tumbalnya? Tumbalnya ya pasti keimanan dan ketakwaan. Padahal inilah YG paling berharga, emang mati bakal bawak surat saham, balas encanti kue munadir. Gunung Lawu adalah gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Gunung Lawu terdiri dari beberapa jalur pendakian yang terdapat di dua provinsi tersebut. Para pendaki gunung sudah mengetahui beberapa penunggu Gunung Lawu yang sudah jadi mitos di tempat yang memiliki tinggi sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Selain sosok-sosok penunggu Gunung Lawu, para pendaki juga mengetahui soal aturan tidak tertulis bahwa dilarang mendaki gunung memakai pakaian warna hijau. Termasuk perlengkapan lain disarankan tidak berwarna hijau. Jika dilanggar, sosok gaib di gunung ini tak segan-segan mengganggu pendaki tersebut. Menurut Nedi, seorang petugas pemantau dari BPBD Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengatakan bahwa larangan pakaian berwarna hijau identik dengan pantai selatan, yang menjadi tempat tinggal Nyi Roro Kidul. Selain Nedi, ternyata salah satu pendaki Gunung Lawu bernama Dawin Nur menceritakan pengalamannya.
Kala itu Dawin yang memakai kemeja warna hijau dan tenda warna hijau. Alhasil sepanjang perjalanan ia mendapatkan gangguan gaib. Lalu siapa saja sosok penunggu Gunung Lawu? Tentu banyak makhluk halus seperti kuntilanak, genderuwo, pocong, dan beberapa hantu lain yang ada di gunung itu. Yang unik di Gunung Lawu ada sosok gaib yang berwujud seperti hewan. Burung jalak. Burung jalak menjadi hewan yang paling terkenal di Gunung Lawu. Dari banyak burung jalak yang ada di Gunung Lawu, ternyata ada satu burung yang sempat membantu Prabu Brawijaya untuk menyelamatkan diri ke puncak gunung. Saat tiba di puncak, burung jalak itu berubah menjadi sosok pria yang merupakan prajurit kerajaan. Banyak yang percaya bahwa burung jalak ini memiliki keistimewaan karena mengandung aura positif. Burung jalak ini akan membantu pendaki-pendaki yang tersesat. Sebab burung jalak gaib itu akan terbang mendampingi pendaki dan mengantarkan sampai ke puncak. Jangan pernah sekali-sekali mencoba menangkap apalagi membunuh burung jalak itu. Kelabang. Kelabang atau kaki seribu adalah hewan yang berbentuk kecil. Namun jangan salah dengan salah satu kelabang di Gunung Lawu. Menurut cerita, kelabang ini dulunya membawa bencana untuk warga sekitar gunung karena dianggap menutup sumber mata air dari gunung. Lalu kelabang dikalahkan oleh Ki Ageng Sabuk Janur. Kelabang gaib ini menghuni salah satu sumber mata air di Gunung Lawu. Harimau. Satu lagi hewan jadi-jadian yang menghuni Gunung Lawu. Ada seekor harimau yang perwujudan dari siluman harimau. Biasanya harimau ini menampakkan diri di jalur lewat Cemoro Kandang. Di sepanjang jalur itu juga akan ditemukan patung harimau di salah satu punden Gunung Lawu. Patung harimau tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Eyang Singo Sinebahing yang bisa merubah wujud jadi harimau. Banyak orang datang ke Lawu hanya untuk berdoa di depan patung dan mendapatkan kekuatan gaib. Gunung Lawu memang masuk dalam kategori gunung yang dikeramatkan di tanah Jawa. Di sana banyak tempat-tempat pertapaan. Misalnya di dekat puncak gunung ada sebuah tempat untuk bertapa yakni Hargodalem. Di dalam Hargodalem terdapat petilasan yang juga dulu pernah dikunjungi Prabu Brawijaya. Selain itu juga ada tempat untuk mendapatkan pesugihan. Namun orang yang ingin menjalani praktik pesugihan memiliki syarat yang berat, salah satunya melakukan hubungan seks dengan para penunggu Gunung Lawu. Pesugihan itu banyak diikuti karena tidak mengharuskan memberikan tumbal.